Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belum mau belajar Alkitab lagi. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, kita pelajari Alkitab ini. Kalau kita sudah meninggal atau kita sudah mati, kita nggak bisa belajar Alkitab ini. Makanya mumpung kita masih hidup, kita diberikan kesempatan untuk belajar Alkitab ini. Saudara yang kekasih, kenapa kita harus belajar Alkitab ini? Karena di dalam Alkitab ini ada petunjuk kita bisa tinggal di sorga. Ya, Alkitab ini adalah buku petunjuk kita bisa tinggal di sorga. Siapa yang nggak mau tinggal di sorga? Saya pun ingin tinggal di sorga setelah mati. Makanya sebelum kita mati, kita pelajari Alkitab ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Kalau kita nggak pelajaran Alkitab ini, kita nggak tahu caranya masuk surga. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat yang keempat, di sini di Alkitab ini mengatakan apa sih? Roma 15 ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini kitab suci, saudara yang kekasih. Yang saya pegang ini kitab suci. Nah, Tuhan menyuruh kita mempelajari isi Alkitab ini. Semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini, orangnya sudah meninggal semua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, kita pelajarin kenapa orang ini masuk neraka. Kenapa orang ini masuk surga. Ini kita pelajarin. Supaya apa? Supaya kita nanti kalau mati bisa masuk surga. Ya kan? Jadi makanya saudara yang kekasih, mumpung kita masih hidup, kita pelajari Alkitab ini. Nggak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Saya belajar Alkitab ini dari tahun 90 sampai sekarang. Sudah 34 tahun saya belajar Alkitab ini. Ternyata di dalam Alkitab ini memang benar ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Jadi saya tahu, oh orang ini masuk neraka nih. Oh orang ini masuk surga nih. Saya tahu karena saya pelajari Alkitab ini. Saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang menyembah. Ya, kalau kita mendengar di dalam gereja ya, banyak hamba Tuhan di atas mimbar, mereka kadang-kadang mengatakan gini, mari saudara-saudara kita menyembah Yesus. Mari saudara-saudara kita menyembah Tuhan. Mari katanya. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu arti menyembah itu apa. Bahkan ada pendeta pun nggak ngerti arti menyembah. Yang penting gue datang ke gereja, gue nyembah Tuhan. Katanya. Tapi nggak tahu arti menyembah itu apa. Saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang menyembah. Menyembah itu dalam bahasa aslinya itu barak. Saya ulangin lagi. Menyembah dalam bahasa aslinya itu barak. Artinya mengikuti perintah. Ya, menyembah itu artinya mengikuti perintah. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, berarti kita menyembah Tuhan. Kalau kita mengikuti perintah iblis, berarti kita mengikuti menyembah iblis ya. Apa benar Tuhan ingin minta disembah? Saudara kasih kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah ingin minta disembah. Jadi Allah ingin supaya manusia mengikuti perintahnya, itu maksudnya. Jadi Tuhan mau saudara mengikuti perintah Tuhan. Nah, kalau Tuhan ingin minta disembah, iblis pun ingin minta disembah. Apa benar iblis ingin disembah juga? Kalau saudara baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-8. Iblis pun ingin minta disembah. Ya.
Bahaya saudara yang kekasih kalau saudara nggak ngerti masalah ini. Saudara baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus pada waktu puasa 40 hari 40 malam dibawa iblis ke gunung yang tinggi. Lalu dikasih lihat sama iblis semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu iblis berkata kepada Tuhan, sama Yesus, Yesus, kalau kamu sujud menyembah aku, maka semua kerajaan dunia ini dan kemegahannya kuberikan kepadamu. Kurang ajar. Iblis menyuruh Yesus menyembah dia. Ini adalah bukti bahwa iblis pun ingin disembah. Yesus aja disuruh sembah dia. Berarti iblis ini ingin seperti Tuhan, minta disembah. Ini bahaya saudara yang kasih. Kalau Yesus aja disuruh sembah iblis, apalagi manusia ya. Apakah ada manusia yang menyembah iblis? Ada. Kalau saudara nggak ngerti arti menyembah itu bahaya. Ya, di dalam gereja itu hanya ada dua. Saudara menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Kalau di dalam gereja saudara menyembah Tuhan, berarti saudara mengikuti perintah Tuhan. Kalau di dalam gereja mengikuti perintah iblis, berarti gereja itu menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Ini sangat penting. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Kalau saudara salah menyembah, saudara gagal masuk sorga. Ya, di dalam gereja pun iblis bekerja. Iblis ingin manusia itu menyembah dia, mengikuti perintahnya. Manusia yang pertama kali menyembah iblis adalah Adam dan Hawa. Waktu di Taman Firdaus, Adam dan Hawa lebih mengikuti perintah iblis daripada perintah Tuhan. Waktu di Taman Eden itu Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, kau mati. Ini perintah Tuhan kepada manusia. Lalu iblis pun mengatakan kepada manusia itu, kalau kamu makan buah ini, kamu gak mati. Kamu akan seperti Allah. Adam dan Hawa lebih mengikuti perintah iblis daripada perintah Tuhan. Lalu dia mengikuti perintah iblis. Dia makanlah buah itu dengan harapan dia bisa seperti Allah. Lalu Adam dan Hawa secara tidak sadar dia sudah menyembah iblis. Karena dia menyembah iblis, dia diusir dari Taman Firdaus. Ini ceritanya ada di dalam Alkitab dan ditulis di dalam Alkitab ini. Makanya di dalam Roma 15 ayat 4, semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini untuk kita pelajarin. Kenapa Adam dan Hawa keluar dari Taman Firdaus? Karena dia lebih menyembah iblis. Lebih suka menyembah iblis daripada menyembah Tuhan. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Jangan sampai kita lebih mengikuti perintah iblis daripada perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting kepada untuk diceritakan. Ya, di dalam gereja pun ada orang yang menyembah iblis. Kenapa? Karena iblis mau disembah. Dia masuk ke dalam gereja dengan harapan manusia, anak-anak Tuhan menyembah dia. Apa sih ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan, menyembah iblis? Ciri-ciri orang yang menyembah iblis itu melawan perintah Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan, toh. Ini ada salah satu ciri-ciri orang yang menyembah iblis. Enggak semua di dalam gereja itu menyembah Tuhan. Ada yang menyembah iblis. Bahkan hamba Tuhan, pendeta pun ada yang menyembah iblis. Tapi merasa menyembah Tuhan. Makanya saudara kan sering mendengar di dalam gereja toh, mari kita menyembah dia. Padahal bukan menyembah Tuhan.
menyembah iblis. Hampir sama kayak Adam dan Hawa. Dia melawan perintah Tuhan. Ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan, menyembah iblis, dia melawan perintah Tuhan. Apakah ada orang yang melawan perintah Tuhan? Ada. Kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Jadi orang Kristen, ciri-ciri orang Kristen yang menyembah iblis, dia nggak mau hidup kudus. Itu aja. Jelas ya firman Tuhan pada pagi hari ini nih. Saudara yang kekasih, saudara harus mengerti, saudara ini menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Alkitab mengatakan orang yang menyembah iblis mengikuti perintah iblis, melawan perintah Tuhan. Jadi orang Kristen, hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, dia sudah menyembah iblis. Mungkin posisinya masih di dalam gereja, tetapi secara praktek dia nggak menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Saudara yang kekasih, orang yang menyembah Tuhan itu artinya orang yang mengikuti perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 11, apabila dosamu sudah kuampuni, kuhapus, jangan berbuat dosa lagi. Dan orang yang nggak melakukan dosa lagi, itu yang dinamakan orang yang menyembah Tuhan. Selama kita masih melakukan dosa, selama itu kita masih menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Nah, orang yang menyembah Tuhan itu yang disebut gereja. Dan orang-orang yang menyembah Tuhan itu disebut gereja. Gereja itu dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Artinya orang-orang yang keluar dari dosa, atau orang yang nggak mau melakukan dosa lagi. Pendetanya nggak mau melakukan dosa lagi, jemaatnya nggak mau melakukan dosa lagi. Nah, itu yang dinamakan gereja. Dan gereja ini yang dikatakan menyembah Tuhan. Kalau pendetanya masih berbuat dosa, jemaatnya masih berbuat dosa, itu bukan namanya gereja, tapi sarang penyamun. Ya, saya ingin katakan sekali lagi. Kalau pendetanya masih berbuat dosa, jemaatnya masih berbuat dosa, maka jemaat ini dan pendetanya bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Itu yang dinamakan sarang penyamun. Jadi nggak menjadi jaminan orang di dalam gereja itu menyembah Tuhan. Ada yang menyembah iblis. Selama pendeta itu masih berbuat dosa, selama jemaatnya masih berbuat dosa, dia nggak menyembah Tuhan, menyembah iblis. Ini sangat penting, ya, menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Tergantung kita nih, kita mau menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Apa benar orang yang mengikuti perintah Tuhan kalau mati masuk surga? Ya, Alkitab yang menjawab nih, orang yang mengikuti perintah Tuhan kalau dia mati masuk surga. Matius 7 ayat 21 saya bacakan. Ini adalah salah satu contoh orang yang menyembah Tuhan. Matius 7 ayat 21 saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang disebut orang Kristen. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan orang yang menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara ingin menyembah Tuhan, saudara harus mengerti perintah Tuhan. Bukan modalnya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Enggak seperti itu. Bukan orang yang berteriak, Tuhan aku percaya Engkau.
Bukan seperti itu. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga, itulah yang disebut orang yang menyembah Tuhan. Selama saudara nggak melakukan perintah Bapa yang di sorga, saudara belum menyembah Tuhan. Jelas ya? Selama ini banyak orang Kristen hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, tetapi tidak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga. Ya kan? Banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau berdoa sampai berteriak-teriak. Tapi nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mati. Nggak diterima Tuhan masuk surga. Karena apa? Karena dia nggak menyembah Tuhan. Mulutnya saja mengatakan memuji nama Tuhan. Mulutnya saja mengatakan aku menyembah Engkau. Tetapi secara rohani mereka nggak menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Penting ya ini saudara yang kekasih ya. Makanya Tuhan mengatakan orang yang melakukan perintah Bapa di surga dijamin masuk surga. Karena dia menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi. Jangan sampai saudara salah menyembah. Kalau saudara salah menyembah, saudara gagal masuk surga. Makanya kita perlu belajar Alkitab. Ya, belajar Alkitab. Supaya kita nggak salah menyembah. Nggak menjadi jaminan orang yang berteriak-teriak sebut nama Yesus, dia menyembah Tuhan. Enggak. Yang menyembah Tuhan adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam sebentar ya. Bentar. Saya ingat Yohanes 10 ayat yang ke-30. Saya bacakan ya, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku, kata Tuhan, kata Yesus, dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sama Bapa itu sebenarnya satu, sama. Jadi perkataan Tuhan Yesus sama perkataan Bapa itu sama. Karena Tuhan dengan Yesus dengan Bapa itu satu. Jadi perkataan Tuhan, perkataan Yesus itu sama perkataan Bapa itu sama. Apa perkataan Bapa? Yohanes 8 ayat yang ke-11. Apabila dosamu sudah kuampuni, maka Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Ini perintah Bapa yang di surga. Kalau kita mengikuti perintah Bapa yang di surga, nggak melakukan dosa lagi, maka kita disebut orang yang menyembah Dia, menyembah Tuhan. Jadi orang yang menyembah Tuhan itu adalah orang yang nggak mau melakukan dosa lagi. Itu yang dinamakan eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Itu yang dinamakan orang yang menyembah Tuhan. Jadi selama saudara masih berbuat dosa, saudara nggak menyembah Tuhan. Mulutnya saja mengatakan, aku menyembah Engkau. Tapi masih melakukan dosa, berarti saudara bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tahu kalau makan buah ini akan mati. Tahu Adam dan Hawa. Tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia mengikuti perintah iblis. Dia makan buah itu. Berarti dia melawan perintah Tuhan, toh. Sehingga apa yang terjadi? Dia diusir dari Taman Firdaus. Karena dia menyembah iblis. Yang tadi saya ngomong, menyembah itu bahasa aslinya barak, artinya mengikuti perintah. Kalau kita mengikuti perintah Bapa yang di surga, berarti kita menyembah Tuhan. Dan orang yang menyembah Tuhan, kalau dia meninggal, diterima Tuhan di surga. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Karena banyak orang Kristen gagal masuk surga karena salah menyembah. Mereka sangkain menyembah Tuhan. Ternyata mereka menyembah iblis. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak mengerti arti kata menyembah itu. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, selama saudara masih berbuat dosa,
selama saudara masih melakukan dosa, saudara belum menyembah Tuhan. Mungkin saudara rajin ke gereja. Mungkin saudara rajin berdoa. Mungkin saudara melayani Tuhan. Tetapi kalau saudara masih berbuat dosa, maka saudara bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang setelah meninggal gak masuk surga. Matius 7 ayat 22, 23, Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan. Sepertinya melayani Tuhan, sepertinya menyembah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi saudara harus ngerti arti menyembah ini. Menyembah itu artinya mengikuti perintah Tuhan. Apakah Tuhan menyuruh kita berbuat jahat? Tuhan gak pernah menyuruh kita berbuat jahat. Tetapi hamba Tuhan ini, dia melakukan kejahatan. Matius 7, 22, 23 itu kan Tuhan mengatakan, kalian pembuat kejahatan. Berarti dia ini gak ngerti Alkitab. Mungkin dia ngerti, tapi dia melawan perintah Tuhan. Orang yang melawan perintah Tuhan, itu adalah orang jahat. Nah, saya ingin berbicara tentang dosa lagi ya. Apa itu dosa? Ya kan? Banyak orang Kristen gak tahu arti dosa. Puluhan tahun menjadi orang Kristen. Puluhan tahun mendengar khotbah, tapi nggak ngerti arti dosa itu apa. Ini saya ingin terangkan di dalam YouTube ini. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Apakah saudara tahu apa arti kata dosa? Nah, kalau saudara menjadi orang Kristen puluhan tahun nggak tahu arti kata dosa, itu selama ini saudara goblok atau pendetanya goblok ya, bingung saya. Puluhan tahun menjadi orang Kristen tapi nggak ngerti arti dosa. Ini pasti ada yang salah ini. Kalau saudara puluhan tahun jadi orang Kristen nggak ngerti arti kata dosa, berarti ada yang salah. Yang salah saudaranya atau yang salah pendetanya nggak ngerti, nggak ngajarin arti kata dosa. Nah, saya ingin katakan dosa itu dalam bahasa aslinya itu hamartia. Ya, dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. Dosa itu artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. Saudara baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Jadi dosa itu melanggar hukum Tuhan. Orang baik itu belum tentu nggak berdosa. Ada orang yang baik berbuat dosa karena dia melanggar hukum Tuhan. Jadi dosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Orang yang melanggar hukum itu disebut apa, saudara yang kekasih? Orang yang melanggar hukum itu disebut apa? Orang jahat. Saudara lihat di dalam pengadilan. Ya, nggak usah terlalu inilah, nggak usah mikirnya nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Saudara datang ke pengadilan. Saudara lihat di sana. Ada orang yang diadilin kan? Kenapa dia diadilin di dalam sidang pengadilan? Karena dia jahat. Kenapa dia jahat? Karena melanggar hukum. Begitu juga orang yang melanggar hukum Tuhan disebut orang jahat. Namanya orang berdosa. Jadi orang berdosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Disebut orang jahat. Kenapa Matius 7, 22, 23? Pada waktu orang ini ingin mati masuk surga, Tuhan tolak. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Karena dia melawan hukum Tuhan. Nah, orang yang melawan hukum Tuhan disebut orang jahat atau orang yang berdosa. Nah, orang yang berdosa ini yang disebut menyembah iblis. Orang yang berdosa itu menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Dahsyat. Jadi kalau saudara ingin melihat gereja, lihat gerejanya. Gerejanya berbuat dosa atau enggak.
Kalau saudara ingin pergi ke gereja, lihat pendetanya. Oh, pendeta gue baik, sering nolong orang, setia. Kalau saya susah dibantu sama pendeta, itu nggak menjadi jaminan dia itu nggak berdosa. Kalau dia melanggar hukum Tuhan, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia baik, di mata Tuhan dia orang jahat. Kalau dia orang jahat, lalu saudara datang ke gerejanya, saudara juga jahat, itu yang dinamakan sarang penyamun. Pendeta yang melanggar hukum Tuhan, jemaat yang melanggar hukum Tuhan, itu disebut sarang penyamun. Kalau sarang penyamun itu mati, tinggalnya di neraka. Makanya saudara yang kekasih, ini sangat penting. Kalau saudara nggak mau pelajarin Alkitab ini, saudara menyembah iblis tapi merasa menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada waktu saudara mati ingin masuk surga? Tuhan, aku kan bantu gereja. Setiap gereja butuh dana, saya bantu. Setiap minggu saya datang ke gereja. Dan sebagainya. Lalu Tuhan mengatakan, kamu di gereja bukan menyembah aku, kamu menyembah iblis. Tuhan, aku sebut namamu. Untuk apa sebut nama aku kalau saudara tidak mengikuti perintahku? Kan Yesus katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan orang yang menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada saudara, jangan sampai kita di dunia ini salah menyembah. Ya, kalau saudara ingin pergi ke gereja, coba lihat dulu pendetanya ini ngerti Alkitab nggak ya? Saudara mau ke setiap hari Minggu kan ke gereja toh, bertahun-tahun saudara datang ke gereja. Coba saudara sekali-sekali cek, pendeta saya ini ngerti Alkitab nggak ya? Kalau pendeta saudara nggak ngerti Alkitab, saudara datang ke gerejanya, maka saudara salah masuk kamar. Ya, salah masuk kamar. Saudara harusnya masuk kamar sorga. Ternyata saudara salah masuk. Saudara masuk kamar neraka. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Sepertinya ajarannya benar, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Karena nggak ngerti Alkitab. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau pendetanya nggak ngerti Alkitab, jemaatnya nggak ngerti Alkitab, binasalah dia. Saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, untuk mendengar firman Tuhan yang murni di dalam gereja ini sekarang sudah susah. Betul nggak? Saya katakan kepada saudara, sudah berapa puluh tahun saudara datang ke gereja? Sudah berapa puluh tahun saudara mendengar khotbah-khotbah pendeta? Apakah saudara sudah mengerti arti kata menyembah? Apakah saudara sudah mengerti arti gereja? Kalau saudara nggak ngerti arti menyembah, nggak ngerti arti gereja, selama ini apa yang diajarin di dalam gereja itu? Saudara mendengar YouTube saya ini paling nggak setengah jam. Apakah saudara sudah mengerti selama setengah jam ini mendengar khotbah saya? Saya berkhotbah ini dasarnya dari Alkitab semua. Sumber apa yang saya katakan di YouTube ini sumbernya dari A1 Alkitab. Bahwa Tuhan ingin disembah, iblis pun ingin disembah. Ciri-ciri orang yang menyembah iblis masih melakukan dosa. Ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan, dia keluar dari dosa. Itu yang dinamakan gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Kalau pendetanya masih berbuat dosa, jemaatnya masih berbuat dosa, itu bukan namanya gereja, itu namanya sarang penyamun. Dipimpin oleh iblis. Ya.
Pagi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Jangan sampai kita salah menyembah. Salah menyembah fatal akibatnya, tinggal di neraka. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa tanya sama saya. Ya, saya susah sekali khotbah di YouTube, di gereja, makanya saya khotbah di YouTube ini. Ya, nggak masalah lah. Yang penting firman Tuhan sudah disampaikan di dunia ini melalui YouTube. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Ajari kami menyembah Engkau supaya kami tidak gagal masuk surga. Tuhan, kami ingin masuk surga. Kami ingin mempelajari kebenaran firman-Mu agar kami kalau meninggal diterima Engkau di surga. Berkati orang yang mendengar YouTube saya dan berkati juga saya sebagai yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga YouTube ini supaya banyak jiwa-jiwa terbuka di dalam pemikirannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.